perasaan bahwa saya tidak punya identitas itu kan sangat membingungkan gitu istilahnya ya. Jadi ya udah pakai Shinto deh, padahal Shintonya kan juga istilahnya menggabungkan gitu ya. Jadi itu sih kurang lebih dinamika yang terjadi juga di sejarah Jepang ataupun di filsafat Jepang itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya apa yang membedakan antara, mungkin secara umum aja ya, jadi nggak perlu yang terlalu detail, jadi secara umum, apa yang membedakan antara filsafat Jepang dengan Barat? Jadi sampai batasan mana kita bisa menyatakan bahwa ini filsafat Barat, ini filsafat Jepang? Ya, betul. Jadi memang ini tantangan yang paling besar ya untuk studi akademik tentang filsafat Jepang hari ini. Jadi bagaimana kemudian filsafat Jepang itu bergerak di antara dominasi filsafat Barat gitu ya. Jadi yang pertama kita harus sadar dulu bahwa situasi filsafat Barat itu kan sangat mendominasi ya. Jadi studi filsafat tuh kalau dilihat istilahnya jurnal atau paper akademiknya ya semua 80% lebih atau 90% itu tentang Barat gitu. Dan di Barat itu sendiri pertama ada sekarang biasa aliran besarnya ya yang disebut sebagai filsafat analitik dan filsafat kontinental. Nah, sedikit mungkin ya filsafat kontinental itu filsafat yang biasa berkembang di Eropa daratan gitu ya, jadi Jerman atau Prancis. Kemudian kalau filsafat analitik itu biasanya yang Inggris atau negara-negara Anglophone gitu ya, Anglo-Amerika atau Amerika itu kadang disebut juga pragmatisme gitu. Nah, tiga arus besar filsafat ini memang sangat mendominasi di studi akademik filsafat gitu. Dan pertanyaannya adalah filsafat Jepang tuh sekarang ada di mana gitu ya. Ini memang kalau secara pasar ini sangat menempati tempat yang kecil gitu ya. Jadi filsafat Jepang sangat niche juga jadinya ya. Filsafat yang kadang sebenarnya kalau dibilang dilakuin sama orang Jepang doang jawabannya enggak ya, karena buku-buku terakhirnya itu semua orang-orang Amerika yang studi tentang pemikiran-pemikiran Jepang dan merumuskan, menteoretisasi sesuatu dan mengumpulkan komunitas tentunya ya, sampai ini tuh bisa disebut sebagai filsafat Jepang, setidaknya yang saya pahami sekarang juga gitu ya. Dan kalau kembali ke pertanyaan, jadi bedanya apa sih gitu misalkan ya antara filsafat Jepang dan filsafat Barat hari ini. Pertama, asumsi tentang paradigma yang digunakannya gitu ya. Jadi kalau di filsafat Barat ya, mungkin kalau saya mengacu pada tradisi analitik yang lebih membahas tentang logika dan seterusnya gitu, mereka tentu tidak terlalu membahas lagi ya, misalkan isu-isu tentang kenegaraan, kebangsaan dan sebagainya. Karena ada asumsi bahwa yang dilakukan filsafat itu sudah pasti membahas hal-hal universal. Kalau kita tanya siapa itu saya gitu misalkan, atau bagaimana misalkan apa yang disebut kenapa sesuatu itu bisa disebut sebagai benar, sebagai suatu fakta gitu misalkan. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang digali juga oleh filsafat Barat gitu. Tapi mereka dalam tanda kutip ya, ini stereotipikal juga, bukan berarti semuanya ya, tapi umumnya tidak mengasumsikan bahwa itu tuh punya pertanyaan yang terkait dengan masalah budaya atau masalah bangsa tertentu gitu. Nah, sementara di filsafat Jepang itu sendiri, setidaknya arus dominannya ya, itu selalu biasanya mulai dari pertanyaan tentang saya itu di mana. Jadi ketika kita melakukan filsafat Jepang, biasanya misalkan kita membahas tentang problem pengetahuan atau kebenaran gitu misalkan ya. Nah, kebenaran itu biasanya ditarik lagi gitu tentang kita itu siapa sih ketika mendefinisikan sesuatu ini gitu. Jadi makanya pertanyaannya selalu orang Jepang itu biasanya mikirnya apa gitu misalkan ya awalnya kita tuh sebagai orang Jepang tuh membahas apa gitu. Kemudian baru habis itu kan tarik-tarik bahan gitu atau sumber atau misalkan kira-kira apa ya, hal-hal yang berasal dari Jepang itu sendiri gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh selalu ya banyak atau bahkan terlalu menggeluti tentang identitas kultural gitu. Jadi sayanya tuh siapa, baru habis itu bahas masalahnya. Tapi kalau di Jepang, sayanya siapanya nih udah lewat nih, kita bahas aja langsung masalahnya tuh apa gitu ya, argumentasi yang pengen dibahas tuh apa dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya gambaran kasarnya. Tapi ini tentu gambaran general, jadi pasti detail-detailnya tuh banyak yang bisa dibantah sih menurut saya. Jadi gambaran kasarnya aja kayak gitu sih. Terus kemudian kalau perkembangan dari filsafat Jepang hari ini kayak seperti apa, Mas? Perkembangannya, nah itu memang kalau akhir-akhir ini yang saya lihat ya, terutama isu ketika
filsafat Jepang itu juga berusaha untuk menyentuh dunia secara global ya. Artinya mereka, saya rasa para filsufnya itu sepakat hari ini bahwa filsafat Jepang itu cuman bisa bermakna ketika dia itu bisa menyumbangkan perspektif alternatif untuk dunia global hari ini gitu. Nah, perkembangannya itu sekarang kita bisa lihat ya, dalam 20 tahun belakangan tuh banyak literatur bahasa Inggris ya. Misalkan di tampilan yang ini ya, ini Japanese Philosophy A Source Book, ini satu buku yang sangat monumental ya sebenarnya di tahun 2011 karena sekitar 1.300 halaman kalau saya tidak salah, dan itu berusaha sekali untuk merumuskan tentang apa sih yang disebut sebagai filsafat Jepang gitu. Jadi berbagai macam aspek historis, tradisi, kemudian yang disebut filsuf-filsuf itu sendiri gitu, dan mereka itu berusaha sekali untuk keluar dari dikotomi bahwa antara filsafat dan pemikiran. Jadi seringkali kan pemikiran itu dianggap yang lebih klasik atau yang tradisional sebelum restorasi Meiji. Filsafat tuh seringkali dianggap pasca restorasi Meiji yang udah masuk barat. Ya? Betul, distingsinya seperti itu. Nah, buku ini berusaha untuk ngegali bahwa misalkan Shotoku Taishi itu juga di sini disebut sebagai filsuf gitu. Walaupun banyak yang nggak sepakat. Pemikiran masuknya. Betul. Kalau gitu. dari dikotomi yang awal gitu kan? Iya, seringkali kayak gitu. Tapi buku ini tarik banyak sekali bahan gitu ya. Dari misalkan pemikiran yang klasik gitu ya, dari Buddhisme, dari Konfusianisme dan sebagainya, kemudian istilahnya dimasukin ya, diperkenalkan filsuf-filsufnya gitu ya. Mungkin nggak semuanya secara mendalam ya, karena keterbatasan juga, sangat banyak juga literaturnya. Tapi ini juga buku mencakup sampai ke abad yang kontemporer gitu ya. Jadi istilahnya filsuf-filsuf yang sekarang masih hidup juga nih, dan bahkan bisa kita temui juga di Jepang itu sendiri, itu dimasukin ke sini. Jadi ini buku monumental. Yang bikin monumental jelas ya, mudahnya kalau secara eksplisit saya bilang ya ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Karena mereka berusaha untuk menyentuh dunia global dan memperkenalkan alternatif pemikiran, dan sumbangannya ya terutama berusaha untuk membuat filsafat itu interkultural. Jadi membuat filsafat itu selama ini kalau dibilang barat doang ya kayaknya enggak deh gitu istilahnya ya. Jadi filsafat itu kan kalau ngomong dunia secara universal ya berarti mau nggak mau kan banyak part-part lain di dunia ini yang belum kesentuh dan sangat terdominasi oleh barat. Jadi alternatifnya adalah mereka mulai dari filsafat Jepang dan berusaha membuat filsafat Jepang tuh bukan hanya tentang Jepang, tapi tentang dunia ini tuh kayak gimana. Jadi biasanya masuk menjadi bagian dari world philosophy juga gitu istilahnya. Nah, ini salah satu buku monumentalnya ya. Nah, kalau buku-buku yang lain nih, ini juga Globalizing Japanese Philosophy as an Academic Discipline, ini buku tahun 2017 ya. Ini kalau saya tidak salah dia hasil dari simposium tentang filsafat Jepang yang ada di Taiwan juga. Jadi sedang berkembang juga dan dibukukan gitu. Dan ini sebenarnya saya paling tertarik sama buku yang ini ya, Globalizing Japanese Philosophy, karena dia sangat perspektifnya sangat bisa meyakinkan kita bahwa filsafat Jepang tuh bukan tentang Jepang aja gitu ya. Dan dia itu jadi tawaran yang menunjukkan bahwa ya di Jepang juga ada, di Barat juga ada gitu ya. Jadi dua hal yang sepadan, tapi kita bisa lebih spesifik lagi cari bedanya di mana dan seterusnya gitu ya. Terus ada juga yang contemporary Japanese philosophy ya, dari Yusa Michiko Sensei gitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin yang ini juga Pak Thomas Kasulis ya, orang Amerika yang belajar lama sekali ya tentang Buddhisme, filsafat, pemikiran-pemikiran Jepang klasik, dan dia juga akhirnya di masa-masanya sekarang ini menerbitkan buku Engaging Japanese Philosophy ini sangat besar ya, yang tadi saya sebutkan juga lumayan panjang, berapa ratus, 700 halaman kalau saya tidak salah gitu ya, dan dia mencakup periodisasi filsafat itu sendiri gitu ya. Jadi dari mulai zaman ya tadi ya Shotoku Taishi, kemudian zaman yang Buddhisme, dan dia ambil filsuf-filsuf yang representatif gitu bagi dia. Baru habis itu yang contemporary Japanese philosophy ini lebih ke yang pasca perang ya terutama. Jadi filsuf-filsuf yang beberapa masih mungkin ada yang masih hidup, ada juga yang udah pergi gitu ya. Yang terkenal misalkan Omori Shozo gitu misalkan ya, atau mungkin Maruyama Masao gitu ya, itu dibahas di sini, dan itu seringkali saling bertumpang tindih dengan kajian sejarah pemikiran. Jadi orang-orang yang bergelut di studi sejarah pemikiran Jepang juga ada,
yang di filsafat Jepang juga biasanya saling beririsan gitu lah istilahnya. Gitu sih mungkin. Terus ada, oh ya ini yang mungkin paling akhir ya di tahun 2020, Oxford Handbook of Japanese Philosophy diedit oleh Brett Davis. Ini juga seorang filsuf Jepang dan yang menggeluti ya tentang pemikiran Jepang itu sendiri, dan ini juga buku yang sangat komprehensif ya. Yang paling bagi saya lucu ya, dia menulis introduction bukunya itu What is Japanese Philosophy, tapi dibuatnya 60 halaman gitu. Jadi di bagian-bagiannya itu kalau kita pilah-pilah, beliau ini membahas Japanese Philosophy itu tapi dengan segala dinamikanya juga. Jadi dia sebelum bertanya tentang what is Japanese Philosophy itu dia bertanya dulu, what does we mean by asking what is Japanese philosophy gitu. Jadi maksudnya kita bertanya tentang filsafat Jepang sebelum langsung berhadapan dengan itu tuh apa gitu. Jadi ya orang-orang yang sangat menarik juga ya. Kadang kalau lihat filsuf emang kadang kegilaannya tuh seperti itu gitu menurut saya. Paham. Tapi ini buku yang sangat mendalam juga, dan bagi orang yang menggeluti filsafat Jepang sih ini sangat harus dibaca ya. Terutama kita yang mungkin orang Indonesia ya sangat kesulitan untuk cari source atau bahan ya seringkali terkait dengan filsafat Jepang ini kayak gitu. Jadi ini buku yang sangat bisa digunakan. Sisanya mungkin boleh ke yang selanjutnya. Nah ini pengantar yang mungkin kalau yang ini dalam bahasa Jepang ya. Jadi ini dua-duanya dari Fujita Masakatsu Sensei ya. Sepengetahuan saya masih hidup ya beliau ini, dan beliau juga istilahnya berusaha untuk membuat filsafat Jepang itu menjadi satu kajian yang sifatnya global ya. Ada juga buku bahasa Inggrisnya tapi lebih spesifik terkait dengan filsafat mazhab Kyoto gitu ya. Jadi aliran yang di situ gitu. Nah, buku-buku ini mungkin istilahnya jadi referensi terbaru ya. Ini juga tahun 2024 kalau tidak salah terbitnya buku Nihon Tetsugaku Nyumon ini gitu ya. Jadi dia buku yang memperkenalkan tentang berbagai tema-tema yang bisa dibahas untuk orang-orang yang misalkan tertarik dengan filsafat Jepang, misalkan tema tentang alam, tema tentang diri sendiri dan orang lain gitu, misalkan self and the other gitu. Kemudian tema tentang apa itu yang disebut sebagai pengalaman gitu misalkan, dan tarikannya, atau dia juga merefer tentunya ke para filsuf-filsuf yang sebelumnya gitu. Jadi semacam pengantar untuk orang-orang yang ingin menggeluti filsafat Jepang seperti itu kurang lebih. Mungkin itu ya bahan-bahannya. Oh, tapi mungkin kalau di bagian selanjutnya ini ada komunitas-komunitas akademiknya juga ya. Misalkan European Network of Japanese Philosophy ini orang-orang dari Eropa yang memang menggeluti filsafat Jepang ya. Salah satu yang mungkin pernah datang ke Indonesia itu adalah Mbak Morisato Takeshi ya. Beliau juga cukup muda, akademisi muda yang bergelut di studi filsafat Jepang gitu ya. Dan beliau ini juga bagian dari asosiasi ini, seringkali juga apa istilahnya ya, memberikan banyak insight ya tentang filsafat Jepang hari ini itu seperti apa kayak gitu. Sempat juga memberikan banyak, kalau nggak tidak salah, seminar ya di Indonesia di situ. Kemudian ini selanjutnya itu di International Association for Japanese Philosophy, ini juga ada di Jepang itu sendiri. Ini tuh jurnal yang mereka terbitkan ya, jurnal Tetsugaku ini. Sepengetahuan saya ini juga masih diterbitkan gitu ya di beberapa tahun belakangan, dan masih terus gitu dijalankan sejak tahun 2017 kayak gitu. Oke, mungkin itu sih perkembangan filsafat Jepang hari ini ya, baik dari terutama yang saya soroti yang berkembang secara global ya. Artinya kalau di Jepang sendiri tentu banyak sekali juga literaturnya gitu ya, banyak kajiannya, terutama di mazhab Kyoto itu kan juga berkembangnya di Universitas Kyoto ya, dan sekarang itu juga masih banyak ya. Dulu ada Ibu Uehara Mayuko gitu kalau tidak salah, itu juga menjadi kepala program studinya kalau saya tidak salah ya, dan itu juga mengembangkan filsafat Jepang yang bisa dikenal juga untuk orang-orang secara global gitu istilahnya. Meskipun waktu itu masih banyak ditulis dalam bahasa Jepang, tapi beliau juga banyak menulis di artikel atau jurnal yang berbahasa Inggris seperti itu kurang lebih. Mungkin itu sih perkembangan. Kalau dinamikanya bagaimana Mas? Maksudnya dinamika atau mungkin dilema situasi diskusinya mungkin secara domestik di Jepang bagaimana? Iya, nah ini salah satu part menarik yang banyak dibahas juga ya di jurnal-jurnal filsafat
Jepang di tahun-tahun awal, bukan tahun-tahun awal sih, tahun-tahun ya ketika dia masih sangat berkembang ya dan banyak asosiasi. Pertama sih memang isu tentang distingsi antara pemikiran sama filsafat itu sendiri gitu ya. Nah itu sebenarnya kan sudah apa namanya tadi mungkin sudah saya mention ya sedikit gitu. Jadi tentang isu ini. Nah seringkali biasanya universitas-universitas di Jepang itu pasca perang ya terutama karena ada permasalahan tadi mazhab Kyoto itu kan dianggap sebagai representasi dari filsafat Jepang gitu. Nah dan dia itu bergerak dominannya di Kyoto itu sendiri gitu ya di Universitas Kyoto tapi juga ada di waktu itu Tokyo Imperial University gitu ya. Kemudian yang seharusnya semoga saya tidak salah informasi sekarang menjadi Tokyo Daigaku juga. Nah, di Universitas Tokyo dan Kyoto itu juga punya nuansa yang berbeda dalam menggeluti filsafat gitu. Nah, tapi memang dari asosiasi-asosiasi ini atau filsuf-filsuf yang sekarang bergerak di filsuf Jepang yang bergelut di dunia secara global ini biasanya mengkritik bahwa filsafat Jepang yang dilakukan di Jepang itu sekarang itu dominannya adalah kalau ada jurusan filsafat sebenarnya isinya filsafat barat gitu istilahnya. Jadi mereka itu sebenarnya intinya adalah orang-orang yang melakukan studi sepenuhnya tentang apa yang ada di barat, tapi yang dikritik atau biasa ya asosiasi ini adalah mereka tidak lagi atau mengesampingkan istilahnya segala bahan-bahan atau materi-materi yang berangkat dari tradisi Jepang itu sendiri gitu. Jadi istilahnya tradisi yang biasanya ya yang diangkat dari filsuf zaman Edo misalkan atau yang sebelum restorasi Meiji itu seringkali bukan menjadi pertimbangan dari studi filsafat yang ada di Jepang. Jadi istilahnya studi filsafat di Jepang tuh studi filsafat barat aja, tapi kebetulan istilahnya orang-orang Jepang yang belajar gitu ya, jadi belajar lagi tentang Immanuel Kant gitu ya, belajar lagi tentang Descartes gitu, tanpa mereka menggali bahan-bahan yang sebenarnya sangat kaya yang ada di Jepang itu sendiri gitu. Tapi ini biasa berlaku di ya jurusan-jurusan filsafatnya gitu ya. Nah, satu lagi adalah yang alirannya itu berusaha memasukkan filsafat Jepang itu sendiri ke dalamnya. Jadi istilahnya filsuf-filsuf barat ini dipelajari juga gitu ya. Tapi di sana filsuf Jepang tuh punya posisinya juga gitu. Jadi dia istilahnya di dalam susunan kurikulumnya itu dua-duanya dibahas. Jepang juga, iya. Betul. Dan digeluti bersama istilahnya saling diperbandingkan, saling periksa argumentasinya, teorinya gitu-gitu. Nah, itu yang diharapkan sama asosiasi-asosiasi ini gitu. Tapi sekaligus dikritik juga karena di sebagian jurusan filsafat di Jepang istilahnya ya ini mah belajar barat aja gitu ya. Di Indonesia pun sebenarnya seperti itu ya. Dimanapun situasinya juga kalau kita bilang filsafat Indonesia itu kan sangat susah didefinisikan gitu ya. Nah, di Jepang nih orang-orang sangat gelut nih istilahnya, sangat yakin gitu bahwa ini loh filsafat Jepang tuh kita banyak sekali literatur, banyak sekali yang bisa kita gali dan sebagainya. Nah kalau ini isu yang sama ya kalau di filsafat Indonesia juga banyak pertentangan juga. Tapi yang pasti kalau kondisi situasinya sekarang yang disebut filsafat gampangnya adalah belajar studi-studi pemikiran Barat terutama dari Yunani kuno kemudian abad pertengahan ya yang sebenarnya terpengaruh juga kan abad pertengahan tuh banyak sekali terpengaruh dari pemikiran Islam dan seterusnya gitu ya. Dan baru habis itu masuk ke dan itu dipakai juga bahkan jadi di abad modern gitu. Jadi sangat berutang banyak sebenarnya di filsafat Islam abad pertengahan untuk membuat modernitasnya barat gitu. Baru habis itu masuk ke isu kontemporer yang sebenarnya banyak istilahnya berantem sendiri dah itu ya pada. Jadi orang-orang baratnya kritik sana kritik sini terhadap barat itu. Kalau dunia filsafat kan memang seperti itu kan. Iya betul itu yang bikin kedamaian susah dicapai ya. Filsafat barat cirinya seperti itu ya, gelut argumentasi gitu gampangnya kan ya. Di suatu bikin buku, bikin ini terus kemudian ada tandingannya dia. Iya betul. Nah ini filsafat Jepang agak-agak mencoba ke situ. Misalnya masuk nih, saya juga bisa nih tanding argumentasi. Tapi justru gitu, itu yang membuat filsafat itu berkembang, bukan? Iya betul. Dengan selalu memperbarui pola pikir, memperbarui pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan sebelumnya. Ya, betul sekali. Nah, tadi kan juga Mas sempat menyebut tentang pemikiran Jepang gitu kan. Nah, terus ini mungkin sahabat Jeff juga bingung apa sih yang membedakan antara filsafat Jepang dengan pemikiran Jepang. Tadi kalau Mas sempat bilang itu kan
zaman dulu dikotominya lebih gampang. Iya. Yang era-era yang lama, yang itu masuknya di pemikiran Jepang, dan kemudian betul. yang baru-baru itu baru disebut sebagai filsafat Jepang. Ya. Tapi sebenarnya apa yang membedakan keduanya ini? Oke. Pertama yang memang paling gampang ya, kalau kita menggunakan stereotip itu, filsafat Jepang itu seringkali, dan mungkin sekarang sering sekali digunakan gitu ya, ya pasca ketika restorasi Meiji gitu. Ya. Restorasi Meiji, kemudian filsafat Barat masuk, orang-orang Jepang belajar ke Barat, ke Jerman dan seterusnya, mereka menggunakan istilah filsafat Barat ya, yang kemudian diterjemahinnya Tetsugaku, walaupun sebelumnya banyak sekali terjemahannya ya, entah itu Rigaku, dan itu tuh mereka berusaha untuk ambil itu dari kosakata yang diambil dari Konfusianisme juga sebenarnya. Okay. Nah, dinamikanya ini kemudian membuat itu semua sekarang jadi habis itu baru masuk ke pemikirannya Nishida Kitaro gitu ya, yang berusaha untuk mengkritik Barat dan mencari Jepang tuh juga bisa loh gitu istilahnya menggunakan metode Barat tapi mengambil dari tradisi yang ada di Jepang itu sendiri ya. Biasa dominannya sih dia pakai Zen Buddhism dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang biasanya disebut filsafat Jepang gitu. Sementara yang pemikiran Jepang itu, sejarah pemikiran itu biasanya ambil dari literatur-literatur terdahulu gitu ya. Jadi dari Nihon Shoki atau Kojiki dan seterusnya, dan diambil atau diekstraksi pemikirannya gitu. Nah, tapi kalau mungkin saya bahas dari titik singgungnya dulu ya. Jadi boleh. seringkali yang overlap gitu ya, atau yang beririsan gitu antara pemikiran Jepang sama filsafat Jepang itu sendiri, itu biasanya teksnya jelas. Jadi teks-teks misalkan ya pemikiran Jepang, sejarah pemikiran Jepang itu kan kalau baca beberapa literaturnya, saya juga nggak bisa baca mendalam ya karena keterbatasan jelas gitu ya. Tapi dari beberapa bukunya itu saya lihat memang seringkali mereka mengambil teks-teks gitu ya dari Kojiki, Nihon Shoki, kemudian yang berkaitan dengan mungkin sejarah susastra dan seterusnya, kemudian ditarik kira-kira pemikir pada zaman itu berpikir tentang apa. Berpikir tentang apa yang bisa disebut sebagai Jepang gitu. Oke. Nah, kalau di filsafat Jepang pun istilahnya teksnya mereka bisa mengambil teks yang sama gitu. Misalkan ya karya Nishida Kitaro tadi ya yang disebut bapak filsuf modern Jepang itu juga dibahas sebenarnya oleh para sejarah pemikir Jepang. Jadi orang-orang yang menggeluti kajian sejarah pemikiran itu juga menggunakan teks yang sama, yang teks pertamanya ya, buku pertamanya Zen no Kenkyu gitu ya. Di bahasa Inggris tuh sering diterjemahnya An Inquiry into the Good gitu misalkan. Nah, di bagian situ kira-kira teks-teks yang bersinggungan itu seringkali dipakai bersamaan kayak gitu. Nah, kemudian sisanya topik-topiknya mungkin ya. Topiknya itu kadang dia bisa membahas topik-topik yang sama. Jadi misalkan topik tentang di buku misalkan ya Nihon Shisoshi itu juga membahas tentang topik nasionalisme, topik demokrasi, politik, kemudian isu feminisme gitu dan seterusnya, ngomongin keindahan itu juga dibahas, dan di filsafat itu juga dibahas. Jadi dua-duanya sama membahas itu kayak gitu juga. Kemudian nama-nama filsufnya jelas ya. Jadi kayak Motoori Norinaga itu bisa disebut filsuf juga, bisa disebut pemikir juga gitu ya. Jadi dua hal itu seringkali bersinggungan gitu. Nah, cuman kalau dari segi perbedaan ini agak banyak ya. Yang paling jelas mungkin secara garis besar dulu, pertama dari subject matter-nya ya, atau topik bahasannya gitu. Jadi kalau yang saya baca ini tentu garis besar ya, generalisasi. Jadi artinya sangat biasanya bisa dibantah juga nih untuk orang-orang yang belajar tentang sejarah pemikiran gitu. Jadi semoga nanti ada feedbacknya juga gitu ya. Tapi kalau dari yang saya baca memang Nihon Shisoshi gitu ya, atau sejarah pemikiran Jepang itu selalu berusaha menggali apapun pemikiran, tapi batasannya jelas bahwa itu bisa disebut sebagai Jepang gitu. Atau itu bisa dibahas untuk membicarakan tentang Jepang gitu. Jadi kalaupun ada hal-hal kebaratan yang diangkat di situ, itu semua pasti dibahas dalam kerangka untuk mendefinisikan Jepang itu seperti apa kayak gitu. Sementara kalau di filsafat Jepang tendensinya adalah membahas, dia menarik bahan-bahan yang ada dari Jepang gitu. Jadi dia menarik bahan itu untuk membahas sesuatu
tema-tema yang selama ini dianggap juga jadi bahasan di dalam kajian filsafat itu sendiri. Misalkan ngomongin tentang keindahan gitu kan ya. Nah, keindahan itu kan kalau di Jepang seringkali yang bersinggungan gitu, misalkan kita ngomong tentang tema wabi-sabi gitu misalkan ya. Nah, kalau wabi-sabi mungkin dibahas dalam sejarah pemikiran itu seringkali yang saya lihat tendensinya adalah ini memang cara Jepang memahami dunia, memahami keindahan itu sendiri gitu. Tapi kalau dibahas di filsafat Jepang, dorongannya adalah membuat gimana si wabi-sabi ini menjadi sesuatu yang berangkat dari Jepang, tapi kita sangat bisa melihat ini tuh paralel dengan dunia-dunia, maksudnya adalah cara pikir bangsa-bangsa lain juga gitu ya. Jadi artinya di Barat tuh juga ada sebenarnya cara pandang yang paralel juga dengan wabi-sabi gitu misalkan. Tapi kita bahas dan kita periksa argumentasinya bersama gitu. Nah, sisanya terkait metodenya juga misalkan ya, kalau filsafat Jepang tuh masih sangat menerima cara menulis, cara berargumentasi ala filsafat Barat, sementara kalau di sejarah pemikiran Jepang mungkin lebih empiris ya. Maksudnya dia itu pasti berangkat dari data, satu teks. Iya, betul. Dia ambil dari data, kemudian dia baca datanya gitu ya, entah dari teks-teks klasik atau teks lama. Kemudian dia olah gitu ya, dia interpretasi gitu. Nah, itu lebih ke sejarah pemikiran. Sementara kalau di filsafat Jepang lebih fokus ke argumentasinya. Jadi teksnya itu kadang jadi secondary. Ini bahan nih gitu ya. Tapi diolah, diekstraksi, ini apa abstraksi pemikirannya, habis itu diperiksa satu-satu gitu ya. Ini argumentasi ini masuk akal atau enggak, atau pertimbangan apa yang belum masuk di argumentasi itu. Terus argumentasi ini misalkan sebagian ini bisa diterima, tapi perspektif yang belum masuk apa nih, sehingga kita bisa olah lagi argumentasinya. Tapi kalau di filsafat Jepang mungkin biasanya lebih sering ya, orang-orang juga pastinya menggeluti yang modern. Jadi sesuai yang kayak tadi distingsi awal bahwa sebelum zaman modern itu, sebelum restorasi Meiji itu orang mengkategorikan itu pemikiran, sementara kalau yang habis restorasi Meiji itu filsafat gitu misalkan.